wassalam kepada junjungan kita kekasih Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau. Segala Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi itu hadir diutus oleh Allah, kita tak tahu. Kita tahu apa-apa. Dan itu arah tujuan dulu ke mana. Dan guna pada media kita pengajian setiap malam Jumat. Yang kita kaji malam Jumat yang lewat tentang sifat 20 tauhid. Tentang sifat 20 ilmu tauhid. Kita sedang selingi pengajian ada nanti kita ganti gerak berfikir dan kita kaji ilmu tauhid. Dan nanti satu malam Jumat lagi kita kaji ilmu tasawuf. 3 ilmu dah tidak terbaik ditandingkan. Betul. Ilmu fikih ini mengatur tuntunan sembahyang ibadah. Ini kami ibu. Ilmu fikih kan mengatur tuntunan ibadah kepada Allah. Karena di ilmu tauhid, ilmu tasawuf tidak ada rukun 12 malah. Tidak ada. Berbeda-beda. Pintunya berbeda-beda. Babnya berbeda-beda. Babnya lain-lain. Itu wajib kita pelajari oleh umat Islam. Bila kita berpegang, kita pelajari ilmu fikih, tak tahu kita ibadah, syarat kita tak tahu, rukun kita tak faham. Kalau ilmu tauhid itu menjaga akidah kita supaya kita tidak jatuh terjebak kepada syirik. Ya, ilmu tauhid mengatur batinnya, mengatur hati kita, akidah kita, iman kita supaya tidak terjebak kepada syirik. Ilmu tauhid. Jadi kita katakan Allah itu dua dan seterusnya. Masalah. Karena kita tidak belajar ilmu tauhid. Kita katakan yang sering diungkapkan oleh orang bahwa sesuatu itu memberikan manfaat. Contoh, makan minum memberi manfaat. Makan minum memberi manfaat. Memberi manfaat. Yang sanggup mengenyangkan, yang sanggup memberikan kita kenyang itu adalah Allah. Jadi yang diatur dipelajari dalam ilmu tauhid kasih ulang salah. Yang kemarin kita pelajari dari awal yang wajib dipelajari diketahui oleh orang Islam, oleh orang mukallaf ada sifat 20 dan mustahil dan sifat yang jaiz kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini malam Jumat yang lewat sifat yang kita pelajari sifat qiyamu ta'ala bi nafsi, berdirinya Allah dengan sendirinya Allah. Qiyamu ta'ala bi nafsi. Itu nama berdiri. Sama saya di kutu-kutu di kampung-kampung tidak kita pelajari, tidak kita kaji ilmu tauhid, syirik itu ibadah. Syirik ibadah, karena kita tidak bedakan antara qadim dan muhadath. Qiyamu ta'ala bi nafsi, berdirinya Allah dengan sendirinya. Lain dengan habis makhluk. Kita tidak berdiri sendirinya. Dijadikan Allah. Tapi Allah ini berdiri dengan sendirinya
mustahil kepada Allah itu yaitu tidak berdiri sendirinya, yaitu oleh makhluk disungkalah, diwahidikalah, ini baru Tuhan. Jadi harus diyakinkan bagaimana bahwa Allah itu berdiri, Allah Ta'ala dengan sendiri, yang mustahil tiada berdiri dengan sendirinya. Jadi kita rendah, ya, dia berdiri, kita yang mengantarkannya, membuatnya. Ada suatu di berhajatnya, tapi Allah mana? Tidak dia antarkan, tidak siapapun mewujudkan Tuhan di mana. Kecuali kita manusia ada muhdisnya, ada orang menjadikannya. Jadi kalian ada innallaha la ghaniyun 'anil 'alamin. Sesungguhnya Allah itu sungguh maha kaya dari alam semesta. Allah tidak berhajat, tidak perlu kepada makhluk. Allah itu tidak berhajat kepada sesuatu. Kita berhajat kepada Allah. Allah itu mana? Kaya sudah dari semesta alam. Allah itu maha kaya. Malah perlu sida makhluk sida di tidak perlu, tidak ahli, tidak perlu Tuhan ke alam, tidak perlu benda-benda barang, tidak perlu Tuhan. Malah kita makhluk seperti itu. Tidak sama seperti makhluk itu Allah. Kita perlu makan, perlu minum, kita usaha Allah enggak. Dengan kita balikan kita dengan Allah. Kalau kita syirik terjebak dari innallaha la ghaniyun 'anil 'alamin. Maksudnya Allah itu sungguh maha kaya dari alam semesta. Kita perlu Tuhan. Jadi Tuhan tak perlu ada. Artinya bahwasanya Allah Ta'ala yang kaya daripada sekalian alam, maka patut bagi orang mukmin mengartikan bahwa menyatakan hajatnya dan fakirnya kepada Allah. Wajar kita sebagai makhluk, sebagai manusia, sebagai ciptaan Allah perlu berhajat kepada Allah. Tuhan malah berhajat pada. Dia namanya makhluk, benda berhajat kepada Tuhan. Ingat ni. Ingat. Ya. Kepada Allah. Ingat kan ya? Pertanyaan. Ya Allah Ta'ala binafsi. Apa ni? Cuba kita baca lebih dari wujud hari dia. Adapun sifat Allah itu bagi kepada 20 sifat, yang wajib kepada Allah itu 20 sifat. Pertama, wujud, kedua, tidak, ketiga, keempat, mukhalafatu ta'ala lil hawadis, kelima, ta'ala binafsir, baru yang dalam wahdaniyah. Wahdaniyah. Itu wujud ada Allah Ta'ala, tidak ada Allah Ta'ala, bakal kekal Allah Ta'ala, mukhalafatu kalau hadis berserah-serahan Allah Ta'ala bagi yang baru, berdiri Allah dengan sendirinya, yang selanjutnya adalah wahdaniyah, Esa Allah Ta'ala. Baik arti wahdaniyah, artinya Esa zat Allah Ta'ala, si Esa sifat Allah Ta'ala, Esa af'al Allah Ta'ala. Mustahil Allah itu berbilang-bilang, ta'adud. Jadi mustahil kepada Tuhan. Mengatakan Allah itu wahdaniyah, dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran dalam surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Itu dalilnya mengatakan Allah itu Esa. Jadi
mengatakan Allah itu Esa, jadi qul huwallahu ahad. Katakan wahai Muhammad, Allah itu satu. Yang satu dari Esa zatnya Allah, Esa sifatnya, Esa af'alnya. Ini kata wahdaniyat. Dan Allah itu tak berbelang-belang, tidak berjujuk-jujuk. Malah boleh ucap kita Tuhan. Bagi sifat Allah balik kana, bagi juga perbuatan Allah balik kana. Yang kita kerjakan semua yang diciptakan Allah itulah yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu khalaqakum wa ta'malun. Allah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu kerjakan. Sila jadi ini. Tidak jadi sudah malam. Izzat Allah dan Esa nanti di sana. Oh ya kita seperti yang bagi hitung-hitungan kita dah. Esa jadi oh ya 1, 2, 3. Esa jadi adalah zat sida. Esa sifat Allah. Esa af'al Allah itu Esa. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menjadikan kamu apapun yang kerjakan itulah yang diciptakan Allah, yang dijadikan oleh Allah. Jadi kami boleh ini kita ada daerah qul huwallahu ahad. Ini wahdaniyat dulu tadi. Esa zat, Esa sifat dan Esa af'al Allah. Kalau kita balikkan zat kita pada Tuhan. Boleh. Tadi kita sifat Tuhan pada sifat kita. Lain. Kalau kita katakan perbuatan Allah perbuatan kita salah. Tak telah. Ya harus kita etikatkan Allah di Esa Mulia bagi bilangan 1, 2, 3. Tak begini cara dah. Tak begini cara dah. Yang harus dipahami tentang wahdaniyat Esa zat Allah Ta'ala tidak berbilang zatnya, sifatnya dan af'alnya Allah Subhanahu Ta'ala. Tidak berjujuk. Malah pakai bagi-bagi Tuhan dia, sifat Tuhan dia begini. Malah pakai jujuk, malah pakai berbagi-bagi. Tak membilang-bilang, malah Esa selama-lamanya. Dan kita dah beda. Kita dah berjujuk-jujuk, berbagi-bagi. Notaran dah, kirim dah, berbagi dah, berbaju dah. Dia berjujuk-jujuk. Allah itu tidak seperti itu. Kalau kita katakan Tuhan yang dua, ya, ulang kita katakan Tuhan ini dua. Jangan seperti orang Yahudi, orang Nasrani, mereka mengatakan bukan Tuhan ya Allah. Ini kalau syirik dalam pandangan Islam, orang yang syirik tidak diterima oleh Allah amal ibadahnya dan tidak diterima oleh Allah taubatnya dan dia kekal dalam neraka jahanam. Atau syirik kepada Tuhannya. Dia bersyirikat kepada Allah, syirik kepada Allah. Tak boleh. Dengar mereka. Tiga Tuhan, Esa. Sifat Allah, Esa. Af'al Allah, Esa. Af'al Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mengkaji ilmu tauhid. Tuhan, dia kata Esa ada buah, dia buah ni kedua dah. Oh ia angka dia ni. Orang angka dah ni. Esa zat, telur dah ni. Kata-kata Esa. Esa zat, Esa sifat, Esa af'al. Af'al itu perbuatan Tuhan. Kita kata panggil hakikatnya yang kita kerjakan, yang diberikan oleh Allah mata. Hingga Tuhan mata. Pemberian Allah. Ini boleh kurang. Dan Tuhan berdiri. Tuhan kata Tuhan ada dua. Esa. Tengok kita katakan Allah tunda Esa, Allah Ta'ala berbilang-bilang. Dia berbilang-bilang, berjujuk-jujuk, membagi-bagi. Jadi
Tiga makhluk alam. Hadis itu adalah sifat baru Allah. Dan ulang terus saya sampaikan ulang kita katakan sifat Allah ini berbeda. Tuhan. Pada sifat Tuhan kita, reka Tuhan pada sifat pengasih itu ada. Tapi kalau Allah ni balik sifat sida sifat kita Tuhan, kalau balik cat sida juga Tuhan. Jadi syirik ni. Tak boleh. Sifat Allah tu maha kaya. Kita malam. Sifat Allah tu kudrah berkuasa. Kita malam. Sifat Allah tu maha mendengar. Kita malam. Sifat Allah tu maha mendengar, maha melihat. Kita malam. Sekarang tadi pancaran yang diberikan oleh Allah kepada kita, maka melihat kita. Ketuhan manta, ketuhan makhluk manta. Ini bagaimana kita berhajat kepada Allah. Makhluk berhajat kepada Tuhan Allah. Tuhan makhluk berhajat kepada masuk kita sembahyang, masuk kita ibadah, masuk kita KFP tak perlu Tuhan. Inna Allah hadir alamin. Pakaian hati itu sifat 20 berada. Kita harus membersihkan pemahaman ilmu tauhid yang wajib dikaji, wajib dipelajari sifat 20 dah. Dengan kita pelajari maka tahu Tuhan syirik kita dah. Lewat satu kaum, lewat jiwa satu kaum, satu partai, satu pendapat, malah wajib mempelajari sifat 20. Nampak ini adalah wajib. Pari ilmu yang disepakati oleh ulama tauhid Imam Asy'ari wajib mempelajari ilmu tauhid. Tidak terpelajari betul. Bahkan bertaklid pun kita kafir boleh bertaklid. Tak boleh. Ini belum tahu ini penting sekali. Karena kita syirik menyembah kepada Allah. Ini wahdaniyah. Ada pertanyaan? Kalau cukup silakan. Ada pertanyaan silakan. Asulak salah itu belajar ilmu tauhid. Yang disampaikan dia wujud Allah Ta'ala ni. Allah itu zat yang wajib wujud, zat yang wajib ada. Kita dah wajib ada. Jadi Allah itu zat yang wajib wujud. Kita tidak ada zat wajib wujud. Kita tidak. Allah ini zat wajib wujud. Kita malah wajib kita ada. Kita boleh ada atau tidak, boleh ada atau tidak, boleh ada. Karena kita ciptaan Allah. Jadi kita lah kita kekal, kita pidam, lah kita kata kita kadim, lah kita kata kita kekal. Kita nak ada, kita baru barang dijadikan, barang diciptakan. Ini kita kata siapa? Kita kekal. Ini kita kata kekal, dah balik ke Tuhan kita dah. Allah tu tidak, Allah tu kekal. Allah itu Bapa, kan kita. Allah itu dahulu. Bapa itu kekal artinya. Kita dapat pada. Kita pada mati binasa. Allah tidak. Allah itu dahulu, tidak ada awal baginya. Tidak ada orang mendahului Tuhan Mesife. Kita dahulu kalau ambil ke, buat ke, khusyuk ke Tuhan malam. Hati-hati. Allah itu Bapa kekal. Kita dapat binasa. Allah itu kekal selama-lamanya. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Allah kekal. Nak mati-mati, nak panas, nak binasa. Kita dah wafat. Jadi ya. Ini kurang mengharapkan bersalahan Allah Ta'ala bagi sifat yang baru. KLP pada pilih ke Tuhan. Ingat ini, ingat. KLP barang benda apapun, sesuatu apapun, malah buatnya dengan pilih ke Tuhan. Karena malah ke Tuhan. Kalau kita katakan Tuhannya pakai cuping, kalau kita katakan Tuhannya pakai batil, ini itu menyerupai tasyabuh, menyerupakan Tuhan salah, syirik. Ini kiamu mukhalafatu ta'ala lil hawadis. Allah ini bersalahan bagi yang baru. Laisa kamislihi syai'un.
Allah ini tidak bali, tidak bermisal dengan apapun. Tak kita katakan Allah ini seperti anda, Allah ini berbeza, tak boleh. Kita ni mana? Pula kita sumpahkan, ini jema pakai cuping, pakai telinga, pakai mulut, Tuhan tu ni, tidak pakai ni suara ni. Kita nak tanduk, kita minum, kita ngatur, Tuhan ni tak tanduk, Tuhan ni tak sihir. Ni kita katakan Tuhan tu diam, sukun diam bergerak. Ini boleh makhluk. Ini kalau laisa kami selesai, syai'un. Allah tu tak serupa semisal kait pada Tuhan. Ni kalau syai'un berpuluh seluruh ni. Ni kalau syai'un benda kait macam kait jenis apapun tidak ada kepada Allah. Ni kembali jenisnya model ke, kembali makhluk, baru Tuhan. Ini berguna kita pelajari. Guna Tuhan ni, apa Tuhan langit? Salah. Macam-macam kan? Dan kita cerahkan Allah di pertempat, kita pakai rumah. Tak terhad. Dan kita kata Tuhan di langit, salah. Bertempat Tuhan ni. Ini menempatkan Tuhan ni, menyebut Allah itu tempat, ini tidak terhad. Ditolak oleh kalangan ulama tauhid ahli sunnah wal jamaah. Tuhan. Faham ni? Ini kisah pelajari dan qiyamu ta'ala bi nafsih. Allah itu berdiri dengan sendirinya. Tidak ada orang menjadi ketuanya. Kita menjadi ketuanya. Kita berhajat kepada Allah. Allah tidak berhajat kepada makhluk. Ingat, wahdaniyah esa zat Allah, esa sifat sida, esa af'al Allah. Tidak ta'adud, tidak berbilang-bilang zat Tuhannya. Tidak berpasal-pasal, tidak berduduk-duduk, tidak bersusun-susun dari kita dah. Maka sucinya Allah subhanahu wa ta'ala amma tasifun. Sucinya Allah dari apa yang kita sifatkan, tidak seperti makhluknya Allah. Jadi ilmu tauhid yang wajib kita pelajari, yang kita etikatkan. Ulang salah pemahaman, ulang salah faham. Dia salah faham, salah cara, salah etikat, maka hukumnya syirik. La tusyrik billah, jangan kau syirikatkan Allah. Betul tak? Ya, betul begini. Kalau kata sebandu dengan kata kita cinta Tuhan tadi, enggak bertempat gelana. Kaisir tu lagi naik rukun kandung jadi Tuhan betul. Waktu kita kafir, cinta Tuhan kita, cinta hari, tidak boleh. Ini mentafsirkan menentukan Tuhan ini pakai tempat. Ini tempat. Ini mesti ulang digunai. Dia tak beriak kita. Cuma kita apa sih cinta? Cinta ini wajib. Dia takbir kita, ulang kita ditingkatkan sembahyangnya. Hari Tuhan tak jonjong kita, tak boleh. Ini salah. Untuk bertempat boleh ke Tuhan itu Tuhan. Ada ahli. Ingat Allah. Wazkurullah, ingatlah Allah. Sekali-kali ulang kita tingkatkan Tuhan dimanapun, baik sembahyang, sedang sembahyang. Maka sampai balik ke ni Tuhan. Dia kata Allahu Akbar. Ini kan lapan niat dan rasa taat ini hari. Oh yang diingatkan membayangkan Tuhan yang wajib tadi sangat rukun, bukan menghadirkan Tuhan. Jadi si salah kita hai. Kalau kan rukun kan ini pakai cowok ni salah ni itu. Salah kita cakap Tuhan malah bertempat. Allah ni tidak pakai tempat. Yang pakai tempat adalah makhluknya Allah. Jadi yang harus kita etikatkan supaya tidak bersatu antara Allah dengan hambanya. Ulang kita balikan sifat Allah qadim dan sifat yang baru. Ulang balikan ni. Ulang balikan. Kita dah kaya baru. Allah tu qadim. Ingat. Kita dah malah tak wajib yang ada. Yang wajib yang wujud itu Allah. Kita malah. Kita malah wajib lah kita dah. Boleh lah kita, boleh tidak ada. Boleh kita tidak, boleh ada. Itu hak Allah. Jadi bukan makhluk.
Nah, jadi ini mereka kita alhamdulillah mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita belajar untuk KIP apapun kita datang untuk hadir mencari ilmu, mencari ilmu itu wajib. Demikian terima kasih.